Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya sedang mempersiapkan uji coba presentasi untuk FGD, Forum Group Discussion di salah satu institusi pendidikan Islam di Bandung, Jawa Barat, yaitu di Darul Hikam. Kali ini saya bersama tim program studi desain interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University Bandung mengambil tema tentang a simulation-based framework to optimize the interior design parameters for effective indoor environmental quality IEQ experience in Islamic boarding school. Case study from perguruan Darul Hikam, daycare, TK, SD, primary, SMP, SMA, lower upper secondary, SMP, SMA unggulan berasrama Darul Hikam pada tanggal 23 November 2022 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Adapun diskusi pada siang nanti mengambil tema tentang Islamic boarding school, jadi dengan kasus ruang, asrama, dan kelas. Paparan pada siang ini disusun oleh tim program studi desain interior Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung. Ya, tim penyusun saya sendiri dan Bu Tita untuk bagian awal. Nanti paparan pada sesi berikutnya mungkin nanti ada beberapa tim dari dosen yang lain mungkin akan bisa membahas tentang terkait kualitas interior dari aspek lighting, material, ergonomi, atau juga pendekatan psikologi, behavior yang ada di kawasan Institusi Pendidikan Darul Hikam Bandung. Oke, bagian kedua kita masuk ke pengantar pendahuluan. Jadi pondok pesantren seperti yang kita ketahui merupakan secara sejarah merupakan lembaga pendidikan yang sangat khas ya di Indonesia. Umumnya dilakukan dengan cara non klasikal ya, di mana seorang kiai atau ustadz yang mengajarkan ilmu Islam, ada juga santri. Kemudian ini merupakan turun-temurun diteruskan oleh para ulama di abad pertengahan, dan biasanya ada santri, jadi murid di dalam pondok pesantren itu kita ketahui dengan nama santri ya. Dulunya memang di bahasa Jawa dikenal dengan cantri, terus ada padepokan, lalu kemudian cantri lebih familiar disebut dengan santri, padepokan, kemudian berubah menjadi pondok, pondok, dan santri, jadi ponpes, pondok pesantren. Pondok mewakili hunian, santri mewakili muridnya. Dan kemudian berkembang, kemudian kita lihat pada saat ini pondok pesantren modern merupakan perpaduan antara metode klasikal yang lama, kemudian ada kurikulum pendidikan umum. Ya, tidak ada berbeda, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut bagaimana institusi ini memang juga memiliki nilai yang cukup baik ya di dalam lingkungan masyarakat sekitar ya. Ada kiai, ada ustadz, ada guru, dan ada santri ya, tinggal dalam satu lingkungan wilayah tertentu yang kemudian pendidikan ini mengajarkan nilai agama Islam serta norma-norma dan kebiasaan yang khusus. Jadi cukup menarik untuk kita bahas pada siang ini. Oke, ada sedikit statement ya, karena kita belum pernah melakukan kunjungan ke Darul Hikam, tapi paling tidak kita punya sedikit gambaran bahwa Darul Hikam ini berdiri sejak tahun 1966 ya, mengemban visi membangun karakter, attitude, behavior, personality ya, dalam terminologi Islam ya disebut dengan pembangunan akhlak, dan kemudian Darul Hikam ini membangun siswa berakhlak dan berprestasi. Karena itu kedatangan tim desain interior dari Prodi Desain Interior Telkom University ingin juga terlibat dalam pengembangan perancangan sekolah pendidikan ini yang mengakomodir
organisasi ruang, layout, kebutuhan pengguna ruang secara optimal, serta implementasi desain itu memadai dengan tujuan pendirian boarding school. Dan juga memahami bagaimana perilaku karakter pengguna serta aktivitas di dalam institusi Darul Hikam itu dalam sebuah perancangan. Oke, next. Sebenarnya alur ini saya ambil menggunakan alur secara profesional berdasarkan pengalaman kami juga di pekerjaan desain di lapangan sebagai konsultan maupun sebagai pelaksana. Sebenarnya kalau pengerjaan kawasan mulai dari kawasan, arsitektur sampai interior, ada setidaknya 5 hal ya yang bisa kita menjadikan satu rangkaian dalam satu pekerjaan untuk keberhasilan sebuah kawasan pendidikan Islam ya. Mulai dari tahap persiapan, tahap pertama, tahap kedua tahap skematik desain, tahap ketiga tahap pengembangan desain, tahap keempat tahap dokumen tender, dan tahap kelima supervisi. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit 2 hal. Yang pertama, karena di Darul Hikam sudah berdiri sejak lama, maka sebenarnya kita masuk pada ranah yang terakhir, yaitu ada supervisi berkala. Tapi bukan dalam ranah proyek ya. Kalau di sini saya sebut nanti ada peraturan pemerintah terkait tentang evaluasi pascahuni (EPH). Yang nanti evaluasi pascahuni kita jadikan sebagai landasan untuk kita kemudian mengembangkan. Jadi sebenarnya ini juga mengembangkan yang sudah ada, memperbaiki jika ada sesuatu yang perlu dirasa menjadi poin dalam redesign dalam perancangan kali ini. Kalau dalam aspek feasibility study atau visioning tahap pekerjaan awal di bagian sini ada analisa SWOT, kembali kita merujuk bagaimana regulasi dan standarisasi secara literatur, kemudian nanti ada riset awal untuk kita masuk ke bagian pekerjaan ini. Lalu kemudian kita menyusun ulang bagaimana program perancangan yang dibutuhkan terkait interior. Nanti uluarannya bisa riset, bisa penelitian terkait apa yang akan dibutuhkan, lalu kemudian ada program pengabdian masyarakat, dan juga mungkin juga nanti ada beberapa aspek perancangan ulang yang nanti bisa diatur kerjasama dalam perjanjian berikutnya. Kemudian saya kira bagian internal sekolah ya sangat cukup paham sekali, dan banyak sekali aturan-aturan yang digunakan ya dalam kemudian dijadikan standar dalam perancangan. Saya sebut saja beberapa yang cukup penting. Yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 27 ya, tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung ya. Memang secara khusus dia untuk 5 lantai, tapi tidak kemudian menutup kemungkinan untuk yang di bawah 5 lantai ini juga dijadikan sebagai acuan, sebagai standar layak fungsi sebuah bangunan gedung. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017, dan kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 yang menjelaskan tentang standar minimum sarana prasarana untuk sekolah madrasah, sekolah menengah pertama, atau dalam pendidikan Islam itu ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan ada madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Jadi saya masih mengambil 3 ini dulu, tapi mungkin masih banyak yang lainnya. Kalau Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2017 ini tentang universal design, cukup banyak sekali justru yang nomor 14 tahun 2017. Tapi nanti secara rinci kita bisa buat diskusi ulang gitu ya. Selanjutnya ini kurang lebih intisari dari Permen nomor 27 tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Jadi sertifikat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah, untuk kemudian dinyatakan layak fungsi bangunan sebagai syarat untuk bisa dimanfaatkan. Tapi ada beberapa aspek yang ditekankan ya, 3 kriteria yang harus memenuhi SLF ini. Pertama, bangunan di atas 5 lantai, ada bangunan yang memiliki basement, dan juga apabila memang ada pemerohan khusus. Artinya
yang kurang dari 5 lantai tetap bisa membuat sertifikat layak fungsi untuk bangunan yang mereka kerjakan. Selanjutnya untuk persyaratan layak fungsi ini secara umum ada 4 bagian yang harus diperhatikan dari aspek standarisasi bangunan. Yang pertama aspek keselamatan, meliputi kemampuan bangunan untuk mencegah menanggulangi bahaya seperti bagaimana kalau nanti ada kebakaran, petir, mungkin ada angin atau gempa bumi dan sebagainya. Lalu juga dari aspek kesehatan, bagaimana sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, penggunaan material atau bahan bangunan secara arsitektur maupun interior. Lalu juga memperhatikan aspek kenyamanan, jadi misalnya ruang gerak, hubungan antar ruang, accessibility, kondisi ruang dalam ruang, view, bukaan-bukaan ruang, serta tingkat getaran dan kebisingan ya. Lalu yang terakhir tentang aspek kemudahan. Jadi di sini ada peraturan menteri secara khusus, walaupun di sini juga disebutkan tentang bagaimana kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam gedung. Jadi kalau kita kaitkan dengan aspek interior, hubungan ke, dari, dan di masing-masing antar ruang serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Lalu kita masuk ke Permen nomor 14 tahun 2017. Peraturan ini setidaknya meliputi banyak hal ya, mulai dari kawasan, standar arsitektur, dan juga kemudian standar interior. Saya mencoba masuk ke ranah yang interior saja, karena peraturan nomor 14 ini cukup banyak sekali terkait universal design. Tapi saya ambil 7 poin penting yang terkait dengan bagaimana aspek interior yang memperhatikan universal design ya, termasuk untuk disabilitas, skala prioritas user tertentu. Yang pertama tentang kesetaraan penggunaan ruang, keselamatan dan keamanan bagi semua, kemudahan akses tanpa hambatan, keempat kemudahan akses informasi, kelima kemandirian penggunaan ruang, keenam efisiensi upaya pengguna ruang, dan kemudian yang terakhir 7 kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomi maupun nanti juga secara antropometri. Kita masuk yang peraturan yang ketiga. Nah ini cukup detail juga ya, tapi nanti saya ringkas saja. Peraturan menteri ini mendetailkan tentang bagaimana standar sarana prasarana untuk sekolah baik tingkat SD, menengah, SMP, sekolah menengah atas. Setidaknya ada sekitar 11 sampai lebih ya, kurang lebih ya. Tapi ini kita sebut saja 11 untuk yang SD. Nanti semakin tinggi level pendidikan, nanti semakin tinggi pula sarana prasarana yang harus dimiliki setiap tingkat level itu. Yang pertama ruang kelas, yang kedua perpustakaan, berikutnya laboratorium IPA, termasuk nanti kalau di tingkat SMP atau SMA nanti ada fisika, biologi, dan kimia. Ada ruang pimpinan, mulai dari misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau kepala-kepala bagian tertentu. Kemudian ada ruang guru, termasuk juga nanti ada ruang staff, kemudian ada tempat ibadah, baik musola maupun masjid ya. Baik musola itu nanti ada di dalam ruangan maupun kemudian ada ruangan khusus secara terpisah. Ada ruang UKS, kemudian ada jamban atau toilet atau WC, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau olahraga. Tentunya ini masih standar yang minimum yang kemudian untuk kebutuhan di tingkat pendidikan Islam atau Islamic boarding school masing-masing institusi akan berbeda kebutuhan. Tapi setidaknya memperhatikan 11 standar minimum ini. Lalu seperti yang kita ketahui ruang kelas ya cukup banyak ya aspek-aspek kriteria yang perlu diperhatikan ya, baik dari secara fungsi, bagaimana kegiatan pembelajaran di sana, apakah dia teori, apakah dia praktek atau memerlukan peralatan khusus, kemudian bagaimana pola layout ya yang dibutuhkan, termasuk misalnya bagaimana kapasitas, kemudian bagaimana rasio luas ruangan dengan kapasitas tadi, dan juga dari sisi dimensi furniture yang ada di dalamnya. Jadi sangat berpengaruh ya tingkat kesesakan dan kepadatan ruang. Juga fasilitas-fasilitas yang mendukung ya, baik pencahayaan, tempat simpan, perabot-perabot yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian akses, dan yang terakhir juga dijelaskan dalam tabel berikut ya,
bagaimana tentang kursi, meja, kemudian lemari, papan tulis, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, setidaknya dari peraturan ini di Permendiknas tahun 2011 juga menambahkan lampiran bahwa ada model-model layout yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik model yang klasik tunggal ya, satu user satu fasilitas, atau satu fasilitas meja untuk berdua. Ada juga model kelompok, model kelas berkelompok, ada juga model kelas untuk seminar. Mungkin juga akan ditemukan model kelas yang random yang lain yang mungkin dibutuhkan masing-masing institusi pendidikan Islam yang ada di sekitar kita. Tetapi setidaknya ada 3 ini ya, yang kemudian ini akan berpengaruh dari sistem bagaimana perancangan interior dan khususnya secara furniture untuk kemudian mengakomodasi kebutuhan proses pembelajaran ini. Ada juga laboratorium IPA ya, tadi kemudian ada misalnya biologi atau kimia atau fisika, tergantung nanti kurikulum yang diterapkan dan juga berpengaruh dari level pendidikan. Bisa jadi di tingkat SD lab yang seperti ini tidak butuhkan, mungkin juga ada yang kita butuhkan dari sisi lab, misalnya ada lab komputer, lab bahasa, dan mungkin ada lab-lab yang lainnya. Ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut terkait kebutuhan elemen furniture untuk laboratorium. Nah, sayangnya memang kalau kita masuk ke yang kedua, itu tentang asrama. Saya sebut kenapa ini penting, karena memang sejauh ini kami belum menemukan regulasi tentang standar fasilitas asrama. Ya, secara khusus itu asrama untuk institusi pendidikan Islam ya, untuk pondok pesantren atau untuk sekolah Islam ya, khususnya di Indonesia. Tapi beberapa banyak kita temukan dari riset-riset yang ada. Jadi beberapa riset menunjukkan bahwa terutama model atau tipe asrama ini masing-masing cukup banyak variannya. Ada tipe individu, ada tipe double room, ada tipe dormitory, ada sistem campuran ya. Dan ini bisa disimpulkan sangat berpengaruh dari kapasitas user atau kapasitas santri yang bermukim di dalam ruangan tersebut. Jadi ada yang berdua, ada yang berempat, ada yang berenam, berdelapan, dan seterusnya. Sempat kami membentuk tim riset tersendiri. Jadi kita coba survei dari puluhan pondok pesantren yang ada di Jawa Barat secara khusus dan secara umum di Jawa, Pulau Jawa, menunjukkan bahwa hasil survei ada satu layout atau satu pola di mana pola asrama ini cukup nyaman ya bagi para santri. Mereka menyebutkan bahwa pola yang ada di gambar ini ya, ada di gambar sebelah kanan itu ada pola tempat tidur ada 4 ranjang bertingkat, artinya jumlah kapasitas santri yang mukim di dalam kamar santri ada 8. Nah, fasilitas yang yang perlu diperhatikan adalah fasilitas belajarnya. Di situ ada meja dengan kode legendaris itu B dan C, ada simpan. Jadi ada tidur, ada simpan, dan ada aktivitas belajar. Sementara kalau untuk santri putri ada sedikit pengkhususan terkait jendela yang ada di luar ataupun yang mengarah dari dalam. Jadi diupayakan kalau untuk santri putri dia ada kebutuhan khusus, mereka menginginkan bukaan visual itu disarankan lebih dari 180, lebih di atas ketinggian kepala manusia secara umum. Tapi ini menjadi debatable ya, karena ini masih riset awal. Tapi setidaknya temuan menunjukkan ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan dalam ranah perancangan interior asrama. Dalam riset yang lain juga ditemukan asrama ini perlu didukung dengan ruang-ruang penunjang lainnya. Nanti mungkin next time kita bisa akan dalami lebih lanjut ruang-ruang pendukung misalnya seperti ruang laundry, ruang kantin, atau ruang makan yang menyatu di dalam gedung asrama. Bahkan apakah nanti dapurnya itu juga menyatu di asrama, ruang jemur, termasuk
kebutuhan ruang-ruang komunal, ya, ruang-ruang bersama untuk mereka berinteraksi di asrama. Oke, ini mungkin sedikit kita paparkan, ya. Ada salah satu pekerjaan tugas akhir dari mahasiswi program studi desain interior yang merancang fasilitas gedung sekolah di SMA Darul Hikam. Kesimpulannya ada beberapa hal. Yang pertama, gedung sekolah ini memiliki 3 fungsi. Ada fungsi belajar, ada fungsi kantor, dan fungsi ruang penunjang. Jadi ini cukup menarik, ya. Case-nya bahwa satu gedung memiliki 3 fungsi. Jadi ada fungsi belajar, fungsi kantor, dan fungsi penunjang. Jadi nanti di sebelah kanan sudah ada tabulasi pengelompokan ruang-ruang. Jadi ada ruang belajar yang terdiri dari ruang kelas, biologi, fisika, kimia, ruang lab bahasa, komputer, dan perpustakaan. Lalu untuk fungsi kantor ada ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ada ruang tamu, ruang tata usaha administrasi, ruang pantry, dan ruang kerja guru. Dan ada juga fungsi ruang penunjang, ada ruang konseling, UKS, ruang OSIS, ruang rapat, kantin, toilet, gudang, dan ruang ganti. Jadi kesimpulan dari perancangan yang dilakukan oleh mahasiswi ini atas nama Nadia itu menyebutkan kurang lebih ada 3 hal terkait standarisasi ruang yang dibutuhkan di dalam perancangan interior sekolah SMA Darul Hikam. Sedikit mungkin kita tampilkan bagaimana hasil akhir dari perancangan interior sekolah menengah atas Darul Hikam Dago. Ini adalah ruang kelas, ya, dengan tipe klasikal. Satu user memilih satu meja dan kursi. Kalau ini pada saat tipe kelas berkelompok, jadi dia bisa mobile, ya, jadi bisa dipindah-pindah dan dibentuk berkelompok. Ini kita buat dalam bentuk berlima. Jadi ada 5 grouping, jadi terdiri dari kapasitas 25 orang lalu atau sampai 30, kemudian bisa dibagi per 5 satu kelompok. Ini adalah ruang lab, ya. Nuansa yang ditampilkan kurang lebih formal, tapi juga ada beberapa warna-warna tone yang diambil dari logo Darul Hikam sendiri. Ini ada lab biologi, lalu kemudian ini adalah usulan rancangan ruang guru, ya. Jadi ruang guru dibuat semacam bilik-bilik dengan kapasitas untuk 1 orang bekerja, dan ada pemisahan antara guru putra dan guru putri dengan sistem kubikel yang kurang lebih setinggi untuk kubikel workstation-nya 145. Jadi tidak full, ya. Ada ruang arsip. Ya, ruang arsip ini untuk kebutuhan administrasi. Kemudian di ruang arsip ini menjadi pembatas antara ruang kerja dan ruang tamu. Jadi memanfaatkan ruang yang sudah ada. Oke, yang ini ada ruang kantin, ya, untuk putra-putri dalam satu ruang. Tapi bisa juga nanti kalau modelnya nanti misalnya ada makan bersama, itu mungkin bisa dibuat semacam aturan secara bergantian. Jadi putra di jam sekian atau putri di jam sekian, sehingga nanti ada pemisahan secara sempurna. Yang terakhir ini ada ruang ibadah musola. Jadi nanti di ruang ini ada saf untuk putra dan ada saf untuk putri. Di tengah-tengah itu nanti ada ruang sirkulasi. Jadi ada pembatas atau jarak sekitar 2 meter yang memisahkan antara saf putra dan saf putri. Ini bagian mihrab musola, ya, kita buat dengan model yang agak formal, ya. Dan tentunya yang terakhir ini adalah ruang perpustakaan, ya. Di bagian atas dibuat dengan kapasitas yang simpan yang tidak begitu banyak, lemari-lemari, tapi kemudian bisa menampung banyak fasilitas untuk siswa untuk berkunjung di. Oke, itu untuk hasil usulan rancangan interior untuk SMA, ya. Waktu itu sempat kita mencoba
merancang asramanya, tapi karena kita ada keterbatasan waktu dan keterbatasan akses dan izin waktu itu ke pihak Darul Hikam untuk bisa merancang asramanya. Oke, kita masuk secara khusus ya bagaimana prinsip nilai Islami dalam perancangan interior arsitektur. Jadi memang secara apa ya, teori banyak sekali ya, riset-riset menunjukkan tentang betapa pentingnya perancangan dalam sebuah perancangan kawasan fasilitas bangunan yang memerlukan nilai-nilai Islami ya, misalnya seperti di masjid, di musola, dan juga di pondok pesantren. Jadi kurang lebih sebenarnya secara intinya itu space ini bisa mewadahi user itu tetap ingat terhadap hubungan manusia itu terhadap penciptanya, juga dia juga mampu merelasikan hubungan antara manusia itu juga bagaimana dia juga dalam di lingkungan sekitar ya, dengan kelompok masyarakat, dengan teman ya, dengan keluarga, dan juga tentunya dengan lingkungan sekitar ya. Jadi makna dari bagaimana filosofi space atau ruang itu juga mampu merespon bukan hanya dari sisi manusianya saja, tapi secara lingkungan hidup ya, yang ada di sekitarnya. Dan juga saya bisa menyimpulkan sedikit dari beberapa aspek-aspek nilai Islam itu, terutama bahwa perlu memperhatikan hal-hal berikut ya, terutama dari aspek adab-adab atau secara fikihmu yang perlu diperhatikan oleh dalam sebuah perancangan oleh desainer. Misalnya kalau dalam pendidikan dalam pekerjaan interior arsitektur Islam boarding school, kalau kita merancang asrama dan kelas atau juga fasilitas lainnya juga kita perlu memperhatikan misalnya adab tidur, adab belajar, bagaimana adab makan, bagaimana fikih sholat, bagaimana fikih tata cara wudhu ya, sehingga ini akan berdampak dari sisi perancangan yang perlu kita perhatikan dalam masing-masing ruang ya. Contohnya misalnya bagaimana kita masuk ruang ya, itu kemudian kita terhindar dari bukan hanya kotor tapi juga misalnya najis ya. Kemudian itu bisa kita lakukan treatment khusus, perlakuan khusus bagaimana elemen-elemen interior itu bisa kita olah. Jadi kurang lebih secara nilai Islam yang di awal itu berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah dan juga hablum minannas. Oke, secara riset yang lain itu juga banyak prinsip-prinsip Islam itu berkaitan dengan privasi. Jadi privasi user itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Dampaknya cukup signifikan ya bagi santri sendiri. Dia bisa jadi punya hal yang privat yang kemudian harus kita fasilitasi. Misalnya area simpan, area dia belajar, area dia istirahat, area dia untuk ganti pakaian. Termasuk juga ada kebutuhan-kebutuhan khusus, misalnya area di mana dia bisa mencuci pakaian sendiri ya, pakaian tertentu, atau juga termasuk menjemur gitu ya. Karena tidak semua fasilitas pendidikan ya, pondok pesantren itu memberikan fasilitas misalnya laundry secara khusus. Otomatis ada satu aktivitas yang membutuhkan ya ruang-ruang secara spesifik. Dan juga ada gender segregation atau pemisahan putra dan putri. Nah, ini memang banyak pendapat ya. Misalnya ada mazhab, misalnya di mazhab Syafi'i misalnya itu kalau yang disebut dengan terpisah itu terpisah mutlak. Jadi misalnya terpisah ruangan, terpisah kemudian pakai partisi dinding, atau terpisah sebagian. Tapi juga ada pendapat yang lain, misalnya di ruang kelas boleh digabung antara putra dan putri, kemudian dipisah secara tempat duduk, misalnya putra di kanan, putri di kiri, atau putra di depan, atau putra kemudian di belakang. Jadi pemisahan gender ini masing-masing institusi pendidikan Islam itu memiliki perbedaan dalam aspek
aplikasinya seperti apa. Tapi setidaknya yang menjadi poin penting adalah pemisahan putra dan putri ini menjadi hal yang penting dalam sebuah perancangan. Ya. Kemudian ada juga aspek kesederhanaan. Jadi aspek kesederhanaan dalam arsitektur Islami ini juga perlu diperhatikan. Jadi efektivitas dan efisiensi dalam sebuah ruang fungsional, menyelesaikan beberapa aspek-aspek yang dibutuhkan, problem-problem apa yang harus kemudian dipecahkan, tapi kemudian tidak meninggalkan aspek keindahan visual. Bukan berarti sederhana itu kemudian tidak ada hal-hal yang kemudian kita jadikan sesuatu menjadi menarik gitu ya, secara visual tentunya. Ada aspek keramah tamahan ya. Ada misalnya kalau dalam bahasa tertentu itu disebut dengan hospitality dalam satu ruang ya. Ya ramah tamah ini kemudian misalnya kalau santri itu kan lama bermukim di pondok pesantren. Sementara habit dia sebelumnya dia ada di rumah tinggal bersama orang tua, bersama keluarga, ada tetangga. Kemudian bagaimana aspek hospitality ini ya, kemudian jika kita munculkan di pondok pesantren, khususnya misalnya di ruang kelas, di ruang belajar, dan di ruang-ruang seperti di gedung asrama. Dan tidak kalah pentingnya di poin 5 tentang kenyamanan, kebersihan, dan kemudian bagaimana pentingnya aspek spiritual, fisik, psikologis ya, dan juga tentang etika ini dimunculkan ya di ruang ini. Kemudian yang keenam, menghindari ornamen yang memang dilarang dalam fikih Islam. Misalnya tidak boleh memajang atau memunculkan gambar-gambar misalnya gambar makhluk bernyawa, gambar binatang, gambar hewan, atau gambar-gambar yang kemudian ini memang dilarang secara fikih. Walaupun memang ada beberapa perbedaan pendapat, tapi setidaknya ini juga perlu kita perhatikan. Bisa jadi kita bisa mengakalinya dengan memunculkan ornamen-ornamen atau motif-motif tertentu ya, kaligrafi, mungkin ada signage yang kemudian kita bisa mainkan dari sisi bentuk, pola, patternnya, dan kemudian dari sisi warna yang tentunya dapat berpengaruh untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Accessibility, jadi akses meliputi kemudahan secara jarak, tempuh, waktu dalam kemudian perpindahan satu ruang ke ruang lain, satu gedung ke gedung yang lain dalam satu kawasan. Dan juga dari sisi yang terakhir itu ada aspek estetika dan keindahan. Ini juga kadang luput mungkin ya. Kelihatannya sekolah itu ya formal, tapi kemudian apakah sekolah itu tidak membutuhkan aspek keindahan atau sebuah estetika yang secara visual muncul? Ya tentunya kita sebagai desainer cukup paham bahwa aspek estetika dan keindahan ini menjadi hal yang juga penting. Kemudian kita olah dalam menciptakan dari sisi keindahan di satu ruang, jadi ambience interiornya memiliki karakter yang khas yang kemudian memotivasi proses belajar mengajar di pondok pesantren. Oke, bagian ini pengalaman saja, jadi hasil pengalaman yang pernah kami lakukan ya di tim riset di program studi desain interior Telkom University terkait bagaimana indikator dari variabel tadi ya. Jadi privasi itu kalau di kelas seperti apa yang harus kita lakukan. Misalnya di ruang kelas perlu ada memang bukaan jendela, tapi juga jendela ini tidak terbuka yang bisa terlihat dari luar. Jadi misalnya kalau di dalam yang mengarah ke luar gedung perlu dikasih tirai, ditutup agar tidak terlihat nampak dari pandangan luar. Kalau di asrama juga harus ada penanganan khusus. Misalnya dari sisi pemisahan gender, kalau di kelas ada pemisahan dengan pola tertentu tentu ya, pemisahan waktu belajar. Atau kalau di asrama memang harus ada pemisahan asrama, ruang untuk ikhwan dan putra atau untuk, dan juga ada akhwat, termasuk fasilitas-fasilitas yang lain. Dari sisi yang lain juga banyak ya. Jadi misalnya dari sisi kenyamanan, kebersihan, keramah tamahan, jadi di sini disebutkan banyak. Contoh yang lain bisa kita lihat di sini, misalnya dari sisi menghindari ornamen yang dilarang. Jadi ornamen yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, menghindari dekorasi yang berlebihan. Itu juga perlu kita perhatikan agar juga tidak mengganggu konsentrasi belajar kalau di ruang kelas, kenyamanan orang istirahat, santri istirahat di tempat tidur, termasuk juga kekhusyuan misalnya yang ingin dicapai di sebuah
ruang sholat atau ruang masjid. Jadi masing-masing ruang tentunya memiliki kebutuhan khusus ya untuk kemudian apa yang ingin dicapai di masing-masing ruang. Tentunya ini yang bisa kita. Oke, saya kira itu untuk sesi pertama ya. Kesimpulannya bahwa dalam sebuah perancangan arsitektur interior Islamic boarding school terkait ruang sekolah dan juga ruang asrama, itu ada poin-poin yang secara standar dan juga secara regulasi perlu diperhatikan. Juga dari sisi bagaimana prinsip Islami itu juga terwadahi di dua ruang ini. Lebih kurangnya demikian ya, mudah-mudahan mendapatkan gambaran secara ringkas, secara umum ya dari paparan ini, yang kemudian kita harapkan bahwa ke depan optimasi perancangan ulang interior di Darul Hikam ini memperhatikan apa-apa yang sudah disebutkan tadi terkait tentang standarisasi interior, regulasi, dan juga kemudian prinsip Islami dalam perancangan interior. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita bisa nanti ketemu lagi di lain kesempatan dengan pendekatan dan standarisasi yang lain yang secara khusus dalam penanganan perancangan interior arsitektur di Islamic Boarding School. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.